Di tengah gemburan isu perubahan iklim, negara-negara di Asia Tenggara digemparkan dengan fenomena heatwave atau gelombang panas. Thailand dan Filipina sempat mengalami suhu ekstrim yang mencapai 43 derajat Celcius sehingga memicu kekhawatiran dan keresahan di masyarakat. Sebelum itu, mari kita cari tahu apa itu heatwave. Heatwave menurut WMO merupakan suatu kondisi di mana suatu daerah mengalami penambahan suhu panas yang tidak normal, yakni mencapai 5 derajat Celcius dari suhu rata-rata dan berlangsung lebih dari 5 hari. Sejarah terjadinya heatwave pertama kali terjadi di Eropa pada tahun 1540 yang menyebabkan kekeringan panjang yang berlangsung selama 11 bulan. Fenomena heatwave terus terjadi di beberapa belahan bumi dari tahun 1540 hingga abad 21. Menurut BMKG, heatwave dapat terjadi ketika adanya tekanan tinggi di atmosfer bagian atas, sehingga massa udara akan terkompresi dan massa udara panas tersebut tidak bisa keluar dari wilayah tersebut. Heatwave yang terjadi di Asia Tenggara disebabkan oleh 3 faktor, yaitu gerak semu matahari pada akhir bulan April dan awal Mei berada di lintang 10 derajat lintang utara yang bertepatan dengan wilayah Asia Tenggara. Faktor kedua yaitu fenomena El Nino tahun 2023 hingga 2024 yang menyebabkan penambahan suhu mencapai 2 derajat Celcius di atas normal pada bulan Maret hingga Mei. Faktor ketiga yaitu pengaruh dari pemanasan global yang setiap tahunnya terus bertambah. Ketiga faktor tersebut terjadi di dalam waktu yang sama sehingga menyebabkan beberapa negara di Asia Tenggara mengalami heatwave. Lalu, negara di Asia Tenggara mana saja yang pernah mengalami heatwave? Pada bulan April, tercatat suhu di Thailand mencapai 44,2 derajat Celcius. Hal tersebut menyebabkan korban jiwa, merugikan sektor pertanian, dan mengganggu aktivitas masyarakat Thailand. Dilansir dari South China Morning Post, Menteri Kesehatan Thailand mengungkapkan adanya 61 korban meninggal dunia karena heat stroke yang diakibatkan oleh heatwave. Negara ASEAN selanjutnya, yaitu Filipina. Dikutip dari The Japan Times, indeks panas di Filipina mencapai level berbahaya dengan suhu 42 derajat Celcius. Akibatnya, sebanyak 6.700 sekolah terpaksa diliburkan. Melihat beberapa fenomena heatwave di negara lain, kira-kira dampak apa yang akan terjadi? Dampak heatwave pada manusia dapat mengakibatkan kematian. Selain itu, bisa menimbulkan heat stroke, dehidrasi, dan mengganggu kesehatan kulit. Dalam mengetahui siapa saja yang mengalami dampak heatwave atau suhu panas harus dilihat dari kerentanan setiap individu. Di dalam video, dijelaskan bahwa orang yang memiliki kerentanan tinggi adalah orang tua dan orang yang bekerja di luar ruangan. Kita telah mengetahui dampak dari heatwave sangat tidak main-main. Bahkan, di beberapa negara ASEAN telah merasakan fenomena ini. Jika demikian, apakah Indonesia juga mengalami heatwave? Indonesia mengalami cuaca panas karena beberapa faktor. Yang pertama adalah curah hujan yang mulai berkurang. Dari Citra Himawari 9 Rainfall Potential, dapat terlihat bahwa rata-rata wilayah Indonesia tidak memiliki potensi untuk turun hujan. Hal ini menandakan bahwa Indonesia sudah mulai memasuki musim kemarau dan mulai mengalami kenaikan suhu yang signifikan. Penyebab selanjutnya, yakni awan yang berkurang. Berkurangnya pembentukan awan telah dimulai dalam bulan Mei kemarin. Diambil dari siaran pers BMKG. BMKG telah memprediksi sebanyak 63,66% zona musim akan memasuki periode musim kemarau pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2024. Deputi Bidang Meteorologi, Guswanto mengatakan, memasuki periode Mei,
Sebagian wilayah Indonesia mulai mengalami awal kemarau, dan sebagian wilayah lainnya masih mengalami periode peralihan musim atau pancaroba. Sehingga potensi fenomena suhu panas dan kondisi cerah di siang hari masih mendominasi cuaca secara umum di awal bulan Mei tahun 2024. Dan terakhir adalah global warming. Global warming merupakan salah satu penyebab dari semakin panasnya suhu yang ada di dunia. Gas rumah kaca dan deforestasi merupakan faktor utama terjadinya global warming. Gambar tersebut merupakan grafik suhu rata-rata permukaan bumi per 5 tahunan dari tahun 1850 hingga tahun 2000. Dan gambar berikutnya merupakan grafik kenaikan suhu rata-rata tahunan dari tahun 1967 hingga tahun 2023. Gas rumah kaca yang dihasilkan oleh manusia meningkat 49% di atas tahun baseline dengan nilai AGGI sebesar 1,49 watt per meter persegi. Faktor lain dari global warming adalah deforestasi. Lahan hutan di Indonesia terus mengalami penurunan sejak tahun 1990 sampai 2020. Kami sampaikan bahwasannya untuk fenomena heatwave itu kemungkinan kecil terjadi di wilayah Indonesia, karena yang pertama, Indonesia merupakan negara yang dekat dengan ekuator. Yang kedua, Indonesia merupakan negara dengan bentuk kepulauan maritim yang banyak perairan. Ketika perairan ini dipanaskan, maka dia akan membentuk uap-uap air. Nah, uap-uap air ini akan dapat menyimpan panas dengan baik. Nah, apabila tadi kita lihat dari fenomena kejadian heatwave, dia memiliki lonjakan statistik 5 derajat di atas normal. Nah, itu akan sulit terjadi di Indonesia karena bentuk negara Indonesia adalah kepulauan maritim, seperti itu. Diambil dari perkembangan kondisi cuaca di Indonesia, udara panas di Indonesia tidak termasuk heatwave. Hasil peninjauan BMKG dari karakteristik fenomena dan indikator statistik tidak menunjukkan Indonesia mengalami heatwave. Dapat disimpulkan bahwa Indonesia belum mengalami heatwave yang ekstrim seperti negara-negara tetangga. Peningkatan suhu di Indonesia patut diwaspadai. Kita perlu menjaga kesehatan lingkungan dengan menerapkan gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Mari kita semua mencegah dampak buruk dari perubahan iklim ini. Perbanyak aksi, bukan narasi. Satu kata, satu asa, satu makna.